Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku arasy dengan serempak pula mengucapkan takbir. Di waktu membaca tasbih, seluruh malaikat yang di langit mengikuti membaca tasbih. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa, "Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul pada kakek moyangku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihanmu dan makhlukmu. Semoga engkau ya Allah, jangan merenggut nyawa muridku baik pria maupun wanita sebelum mereka itu bertobat lebih dahulu padamu." Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu, demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu datang hatif dari alam gaib, firman Allah, "Wahai Abdul Qadir, bergembiralah, karena doamu telah kuterima." Manqobah ke-44, berkat syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang mardud, ditolak, dapat diterima kembali menjadi wai makbul, diterima. Diriwayatkan dalam kitab Malfudul Ghoyatsiyah pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah tercatat dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan dan syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali, merasakan rasa solidaritas mengajukan permohonan kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh. Beliau berkata, "Mari sini lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang hatif dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Lauh Mahfuz termasuk orang yang celaka." Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa. Siapa yang ditolak, Engkau dapat menerimanya. Demikian pula siapa yang diterima Engkau bisa saja menerimanya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang, bahwa ia dapat diterima, bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang hatib Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silakan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh berkata kepada wali mardut itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Manqobah ke-45, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat. Syekh Mian Udmatullah dari golongan imam ulama arifin berkata, "Di negeriku Burhaniyu, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api, Agni, namun ia sangat rindu cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin, untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh, malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati,
Keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu. Si mayat harus dibakar. Timbul keanehan, di luar kebiasaan, sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari api dunia maupun api neraka. Manqobah ke-46, keberadaan, perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir berkata, keberadaan perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini. Pada waktu sampai di ambang pintu saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah. Ibunya berkata, sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berkholwat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci, ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah. Padahal masuk ke ruang khalwat ini, sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah bila beliau qada hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hinggap pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiyah, keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, Nabi Muhammad bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak. Rasanya tidak ada salahnya ayah juga kalau berjalan dipayungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja kita tinggalkan. Jangan sampai nanti disangka menjadi Nabi. Manqobah ke-47, Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain selain setan si iblis, karena baik buruk maupun Jibril tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan masih punya cara lain, katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Syekh berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan. Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram yang membuatnya tahu. Sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah.